dimasukin lagi. Menurut hitungan beliau, informasinya kemarin saya jumpa dengan beliau, ada 17 atau 19 orang yang titipan dari Jokowi dulu sebagai menteri. Itu juga ada wamennya atau pertanyaannya yang Anda sampaikan itu amat logis secara objektif, sistematis, dan kita toleran kepada keadaan itu harus dijawab dengan jujur, benar, adil. Saya punya teori namanya osjubni. Secara objektif, pertanyaan Habib Rizik itu harus dijawab dengan logika yang objektif. Artinya tidak memihak kepada siapapun. Walaupun saya bersahabat dengan Prabowo, tapi dalam konteks intelektual harus jujur, benar, adil pendapat saya. Habib Rizik tidak sekedar bertanya, tapi dia ada harapan. Idealnya Prabowo tidak ajak lagi orang-orang yang bermasalah atau yang dulu ikut dengan rezim Jokowi dulu. Itu harapan dan sekaligus statement. Tapi faktanya Prabowo tetap ngajak sampai kurang lebih 17 dari orang atau orang. Pertanyaan seriusnya, kenapa kok Prabowo bisa melemah? Kan itu logika intelektual pasti begitu. Padahal sebelum pertemuan tanggal 13 Oktober sudah punya rencana, karena pelantikan seminggu lagi kan tanggal 20 ya, Oktober, harusnya ada susunan kabinet yang sudah dipersiapkan oleh Prabowo sendiri gitu. Tapi kok bisa berubah sedemikian rupa hanya karena tekanan titipan dari Jokowi itu. Itu info yang kita terima A1. Kalau tidak benar ya dibantah aja, ya kan? Nggak usah terus dilaporin polisi, dibantah aja nggak benar atau benar. Sebab semuanya objektivitas benar tidaknya kan dilihat dari objek yang dibicarakan, yaitu susunan kabinet. Oleh karena itu bahayanya, seperti tadi juga disebut oleh Aziz Yanuar, kalau masih ada orang-orang yang bermasalah di pemerintahan Prabowo, maka bagaimana mungkin mengurus jalannya pemerintahan dengan benar, dengan objektif. Contoh KM50, bagaimana bisa diproses? Nah ini kan harus serius nih. Jangankan 1 orang, apa 6 orang, 1 orang nggak boleh. Orang nyawa itu gampang dibunuh gitu, tidak boleh. Dalam struktur ajaran Islam, kewajiban melindungi jiwa manusia adalah kewajiban utama, fardu ain buat everybody. Kita nggak boleh bunuh orang sembarangan kalau tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah. Nah, ini Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 32, nanti Allah boleh kutip, membunuh 1 orang sama juga membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32. Ini punya makna yang lain. Nah ini 6 orang mati. Sebelumnya demo bulan Mei waktu itu 2019 11 orang atau 9 orang mati. Saya dipenjara juga ya oleh pemerintahan Jokowi dan banyak lagi aktivis di penjara. Bahkan Habib Rizik juga di penjara. Ya, itu apa pertanggungjawaban Jokowi sebagai presiden sampai hari ini kan dia ada. Nah, oleh karena itu inisiatif saya dengan kawan-kawan, karena saya presiden TPUA, hari Senin, insya Allah besok lusa, ya kan, tanggal berapa ya? 9 ya, Desember, insya Allah saya ke Mabes Polri akan membuat laporan polisi untuk Jokowi. Ya, nanti apa bentuk laporannya lihat saja tanggal Mei. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah, saya nggak kenal dia ya, tapi ngerti lah di medsos dia berkategori kiai atau masuk jajaran pendakwah. Tapi satu prinsip ketentuan etika atau akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, si Miftah ini, saya nggak mau Miftah, si Miftah ini kurang ajar gitu dalam konteks hadis.
yaitu kata Rasul, orang-orang sombong itu ada dua cirinya. Satu, merendahkan orang lain. Yang kedua, dia berlaku menolak kebenaran. Nah, merendahkan orang lain, si Mistah ini ya telah sangat jelas terbukti merendahkan orang lain, yaitu penjual es. Dan saya lihat di TV One sampai ucapkan sakit hatinya. Yang kedua ada lagi Yanti Pesek itu. Ya. Untung kamu jelek, kalau kamu cantik kamu jadi lonte. Itu omongan apa yang itu? Itu kan merendahkan orang, menista orang, menghina orang. Mestinya dipidana orang kayak begini, ya. Seharusnya Pak Presiden pembantu khususnya itu langsung aja berhentikan aja. Nah, oleh karena itu konsekuensi logis buat Prabowo, orang kayak begini ini jangan ditoleransi, jangan beri kesempatan dia mundur, tapi dipecat gitu. Kalau mundur itu kan seolah-olah kesadaran dia jadi benar dan lain sebagainya. Dia nggak benar, dia harus dipecat dan diproses, diadili karena telah menghina hak-hak orang, azasi orang yang sangat substansial. Yaitu kalaupun orang itu jelek, kalau dibilang jelek kan juga nggak ada yang mau. Itu belagunya luar biasa. Ya, Allah akan buktikan azabnya nanti dalam waktu dekat. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana, Presiden Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Dalam hal ini Pak Hasto, juga aktivis dari PDIP, saya bela. Di samping saya Partai Rakyat Oposisi, Rustam Effendi. Dalam kesempatan ini saya menanggapi satu statement dari Hasto bahwa Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi apa yang dimaksud keluarga besar dari PDIP. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini pernyataan Hasto itu melegakan kita. Seharusnya kalau boleh saya klaim secara urutan sejarah, terlambat Hasto ngomong gini, tapi bagus lah daripada tidak. Kenapa terlambat? Harusnya sejak diketahui bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsunya yang digunakan untuk jadi presiden, sebelumnya gubernur, sebelumnya wali kota, itu harusnya sudah dipecat oleh PDIP, bukan malah didukung jadi presiden. Nah, ini terlambatnya di situ. Pernah saya sampaikan pada waktu Jokowi masih presiden, tapi jawaban dari keluarga PDIP atau elit-elit PDIP menjawab Megawati taat konstitusi tidak elok. Kalau presiden dipecat dari partai kan logika hukumnya runtuh presidennya, karena kan menurut Undang-Undang 45 seseorang jadi presiden itu atas dukungan dari gabungan atau partai politik yang mendukungnya. Jadi kalau itu dipecat, dia bukan anggota partai, bukan presiden lagi. Oke lah, kita hargai konstitusional dari Mega. Nah sekarang sudah mantan juga terlambat, maksudnya pas mantan tanggal 21 Oktobernya dipecat gitu, bukan baru kemarin. Tapi sudahlah, itu juga bagus. Dan ini membuktikan saya sebagai Presiden TPUA, pembela aktivis sampai ulama, membela advokasi kepada PDIP dengan meminta PDIP paling tidak fraksinya kapan terima kita di DPR. Saya akan buktikan, beberkan ijazah palsu Jokowi gitu. Nah ini sampai hari ini DPR belum berani nerima. Waktu itu kita sudah mau Puan Maharani, justru DPR RI menolak kita. Kurang lebih tahun lalu. Saya ingat betul, ada di videonya. Sekarang karena dia sudah bukan lagi anggota PDIP, dia sudah rakyat biasa yang nggak ada privilege-nya, dia harus dihukum Jokowi. Maka berbarengan dengan itu, insya Allah hari Senin
besok kita akan ke Mabes Polri membuat laporan Joko Widodo telah melakukan tindak pidana pasal 263, 264 ya sampai 266 ya kan, itu tentang memasukkan data autentik ya ke dalam data autentik, karena ijazah itu adalah dokumen negara dalam pemalsuannya. Juga UGM akan saya laporkan rektornya. Perlu dicermati, 2 kali rektor namanya si Pratikno, dialah yang melindungi dugaan kita ya, Jokowi ijazahnya palsu, sehingga terus diangkat jadi menteri, sampai sekarang dipakai lagi oleh Prabowo. Itulah makanya perlu sangat diungkap. Dengan demikian, Hasto, saya ucapkan the best, top. Sekarang perintahkanlah fraksinya kapan terima kita. Jangan omdo aja. Kita justru bantu Anda gitu loh. Dalam arti menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Nggak ada dalil-dalil. Karena jauh sebelum ini TPU telah menggugat Joko Widodo tentang ijazah palsu. Saya kira demikian. Mungkin dari partai. Tanya dulu sebentar. Tanya dulu sebelum lupa. Kalau sebelumnya itu kan Joko itu kan Hukum pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, walaupun dia masih presiden, sebenarnya nggak peduli, karena setiap warga negara yang berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali, Jadi nggak ada urusannya presiden, nggak ada urusannya tukang bakso atau Egy Sujana sebagai nggak ada. Semua berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum. Harusnya waktu dia presiden juga bisa diproses. Cuma masalahnya jaksa dan polisi itu di bawah presiden, itu yang nggak berani, itu masalahnya. Kalau jaksa agungnya, Kapolrinya berani, nggak takut dipecat, mestinya dia keluarkan perintah penangkapan kepada Joko Widodo. Mestinya jaksa agung itu sanggup melakukan itu. Polisi itu sanggup karena apa? Dia melakukan tindak pidana. Gitu. Nah, sekarang Jokowi sudah tidak presiden. Harusnya logikanya harus segera bisa ditangkap. Harus, karena waktu presiden aja bisa ditangkap. Tinggal keberanian dari Kapolri dan jaksa. Nah, ini persoalannya. Jadi Prabowo gantilah Kapolri, gantilah jaksa agung kalau begitu, karena nggak bakal jalan. Seperti pertanyaan Ramadan Puan tadi, masih ada 16 menteri Jokowi di kabinet, Kapolri juga 5 menteri. Tidak sependapat, Jokowi masih punya tarik. Saya berpendapat Prabowo yang lemah terhadap tekanan Jokowi. Karena saya dengar ada kartu truf yang bisa melemahkan Prabowo dari Jokowi. Harusnya sebagai presiden nggak perlu takut dengan kartu truf apapun. Maka karena dia masih berterima kasih atas endorse Jokowi sampai dia jadi. Ya oleh karena itu kelemahannya ada pada Prabowo. Kenapa tunduk dengan Joko Widodo gitu loh. Kalau dia hanya takut kepada Allah, sesuai dengan sumpahnya pasal 9 loh. Sumpah presiden, demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Demi Allah loh. Kalau dia ada demi Allah, ngapain dipertimbangkan si Jokowi? Sehingga masuk sampai 16-17, bahkan katanya ada 19 orang. Bang, satu lagi nih. Ini dalam konteks jurisdiksi hukum, Solo itu cuma Polres. Solo Polres. Kenapa kita ke Mabes? Karena Mabes membawahi seluruh Kapolda Polres Indonesia. Jadi dilihat juga Jokowi pernah presiden, maka levelnya nasional. Jadi saya kira itu aja, nggak terlalu rumit. Oke, siap. Jadi insya Allah Mabes Polri, alhamdulillah teman-teman YouTuber, kalau bisa sih TV mainstream semua pada datang. Iya. Makanya Bang. Oke, Bang Egy. Mendengar statement dari Bang Egy Sujana, dan insya Allah saya, Ketua Umum Partai Rakyat Oposisi, akan melaporkan Jokowi ke Mabes Polri dalam hal mengenai ijazah palsu Jokowi
yang sudah cukup lama kita perjuangkan ini. Jadi terima kasih juga untuk Bang Hasto, untuk Ibu Mega yang sudah mengambil sikap, yaitu memecat Jokowi dan keluarganya. Karena memang seharusnya dari dulu sudah sangat lama saya menyuarakan itu. Bahkan saya sudah bilang dengan salah satu aktivis PDIP, Vitor, mengenai keberadaan Jokowi di PDIP. Ini sangat menghancurkan Partai Rakyat Demokrasi yang dipimpin oleh Ibu Mega. Ibu Mega itu udah betul untuk memecat Jokowi, tapi masih kurang menurut saya. Yaitu apa? Adili Jokowi. Ibu Mega bantu kami, bantu Partai Rakyat Oposisi dan kawan-kawan aktivis oposisi untuk memenjarakan Jokowi. Saya yakin Ibu Mega pada dasarnya itu dikibuli juga, dibohongi juga oleh Jokowi. Gak mungkin lah sekelas Ibu Megawati, anak Bung Karno, ketua Partai Perjuangan, PDIP Perjuangan, mengangkat Jokowi kalau dia tahu itu dia punya jasa palsu. Oleh karena itu saya berharap sekali Ibu Mega membongkar apa yang dilakukan Jokowi terhadap kejahatan-kejahatan nasional yang dilakukan hari ini. Saya berharap Ibu Mega berani bersikap, Ibu Puan, dan anggota-anggota DPR untuk mendukung kami. Ini nggak boleh terjadi. Kalau ini dibiarkan, saya yakin kedepannya akan ada Jokowi lain. Yang kita lihat hari ini, Gibran yang menjadi wakil Prabowo, yang menurut undang-undang apabila terjadi sesuatu dengan Prabowo gimana akan naik. Artinya apa? Artinya bisa juga dia akan seperti Jokowi gitu, berani ngibul, berani bohong gitu. Oleh karena itu, insya Allah kami akan tetap berjuang untuk membongkar kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi. Dan saya sangat berharap PDIP yang hari ini untuk berjuang untuk menuju Indonesia lebih bagus, untuk berani betul-betul melawan Jokowi, jangan cuma pura-pura doang gitu. Karena apa yang dirusak ini partai besar PDIP. Saya ini kakak ipar saya ini salah satu pejuang dari PDIP, aktivis Luku Soleman. Saya nggak terima juga ketika PDIP ini dihancurkan oleh PDIP. Dari awal sudah bilang, ini Jokowi ini akan rusak PDIP. Ini banyak saya suarakan, apalagi mendengar Pandana Baban di broadcastnya itu mengenai Bang Taufik bilang matanya Jokowi itu haus kekuasaan, ternyata terbukti. Oleh karena itu, saya juga salut juga pada Bang Hasto, Bang Deddy Sitorus yang hari ini menyuarakan tentang polisi, bahwa Departemen Dalam Negeri, polisi tidak dari bawah presiden, ya, karena saya setuju. Saya juga di 98 punya peran di situ. Kita berjuang bersama. Cita-citanya saat itu, kenapa pemerintahan Gus Dur, Ibu Mega, termasuk Bang Rizal Ramli, menempatkan polisi di bawah presiden langsung. Untuk apa? Untuk memperbaiki negara ini dan memberi sesuatu yang besar kepada polisi. Tapi apa? Tapi polisi di bawah Jokowi ini justru diajak merusak. Saya pribadi setuju polisi di bawah Departemen Dalam Negeri. Supaya apa? Buat proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, saya menghimbau juga kepada Kapolri yang terlibat pada kasus-kasus ijazah palsu, jangan lagi berusaha untuk mematikan langkah-langkah kami yang berjuang untuk membongkar kerusakan. Yang membongkar kerusakan yang dilakukan Jokowi. Saya berharap kalau Kapolri dan lain-lain melakukan hal itu, saya minta kepada Prabowo, pecat aja tuh Kapolri, karena tidak menjalankan tugasnya presisi gitu. Selanjutnya saya yakin kepada Prabowo ini seorang jenderal bintang 4 dan seorang presiden hari ini, yang saya yakin kuasanya hari ini jauh di atas Jokowi yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Jokowi itu nggak punya masa besar kemarin itu masanya PDIP. Hari ini kita tahu PDIP dengan Jokowi tidak sejalan karena pembusukan yang dilakukan Jokowi itu berimbas kepada PDIP. Kami sebagai rakyat oposisi berharap, hari ini banyak orang tidak percaya dalam partai. Kami menyatakan hari ini Partai Rakyat Oposisi akan selalu menjadi Partai Rakyat Oposisi. Untuk apa? Ya untuk melawan partai-partai yang
saya melihat ini partai ini sudah mulai rusak, di mana ketua-ketuanya pun lebih memikirkan kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan rakyat. Hadirnya kami hari ini untuk melawan partai-partai yang tadinya rakyat berharap, tapi tidak ada sesuatu yang dilakukan partai. Kami untuk melawan itu hadir hari ini. Dengan Pak Bapak, nama lengkap. Saya Pak Rustam dari Ketua Umum Partai Rakyat Oposisi, yang insya Allah Senin besok kita bersama Pak Egy Sujana akan melaporkan jasa palsu Jokowi. Oke. Terima kasih.